Baik, sekarang kita lanjutkan hikmah sholat Idain. Apa hikmahnya? Allah itu tidak pernah memerintahkan sesuatu secara sia-sia. Jadi pasti yang Allah perintahkan itu pasti ada manfaatnya, ya. Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah pasti memiliki hikmah dan keutamaan. Nah, adapun hikmah sholat Id secara berjamaah adalah yang pertama, diampuni dosanya oleh Allah. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi bersabda, tatkala umat Nabi melaksanakan puasa Ramadan dan mereka keluar untuk melaksanakan sholat Id, maka Allah berfirman, wahai malaikatku, setiap yang telah bekerja mendapatkan upahnya, dan hamba-hambaku yang melaksanakan puasa Ramadan dan keluar rumah untuk melaksanakan sholat Id dan memohon upah atau ganjaran mereka, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah memaafkan mereka. Maka tersuara, wahai umat Muhammad, kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian. Aku telah menggantikan keburukan kalian dengan kebaikan. Maka Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku. Maka tegakkanlah kalian dengan mendapat ampunanku terhadap kalian. Nah, ini hadisnya panjang ya. Intinya apa? Intinya, sholat Id itu bisa menghapus dosa, ya. Akan diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian yang kedua, sholat Id itu bisa memupuk rasa persaudaraan. Ya, kan sholat Id itu kan harus dilaksanakan secara berjamaah ya. Gak boleh sholat Id sendirian di rumah, itu gak boleh. Ya, sholat Id harus dilaksanakan secara berjamaah. Nah, sehingga karena dilaksanakan secara berjamaah, ya, kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita sesama umat muslim, sehingga hal ini bisa memupuk rasa persaudaraan sesama muslim. Nah, apalagi kalau yang tinggal di negara yang orang Islamnya cuma sedikit. Misalnya seperti Nazira sekarang tinggalnya di Jepang. Kan orang Islamnya sedikit, ya. Jadi ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang sesama muslim, ya, itu akan merasa apa? Oh, kita saudara. Karena kita saudara seiman, ya. Orang yang tinggal di negara-negara yang mayoritas yang minoritas orang Islamnya sedikit, yang minoritas muslim, itu akan merasa sesama muslim itu bersaudara. Itu akan lebih terasa persaudaraannya, ya. Nah, apalagi ada di saat momen-momen seperti ini, sholat Id misalnya, yang hanya dilakukan setahun sekali. Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali, ya. Jadi ketika berkumpul sesama orang muslim itu akan merasa apa? Merasa saling bersaudara, ya. Kemudian yang ketiga, saling mengenal. Dengan berjamaah kita akan saling mengenal dengan jamaah yang lain. Nah, biasanya ibu-ibu nih, ya. Misalnya ibu-ibu yang suka kenalan sama teman sebelahnya misalnya, ya. Yang awalnya kita nggak kenal sama orang itu, ya, karena kita datang berjamaah di sholat Id, ya. Terus apa? Disapa. Dari mana, Bu? Misalnya seperti itu, ya. Oh, ini anaknya ya, Bu. Ya, misalnya seperti itu, ya. Nah, itu jadi apa? Jadi kita mengenal. Terus lagi selanjutnya, untuk menyebarkan syiar Islam, terutama sholat. Nah, jadi sholat Id itu kan dilakukan di
lapangan ya, di tanah lapang ya, boleh di lapangan, boleh di masjid ya. Nah, ini kan apa namanya, mengundang orang untuk melihat, apalagi kalau di mana ya, di Jepang misalnya ya, kalau kita mengadakan sholat di tanah lapang tuh ya, orang akan melihat ini orang lagi ngapain sih gitu ya. Ini jadi terus menimbulkan pertanyaan sama orang lain tadi itu ya. Nah, itu mengundang rasa ingin tahu orang lain akan agama Islam. Orang yang bukan Islam ya, ketika melihat orang-orang muslim tadi berkumpul kemudian melaksanakan sholat jamaah, itu akan menimbulkan pertanyaan dalam dirinya ya. Kemudian bertanya, kalian sedang melakukan apa? Dijawab sama orang Islamnya, kami sedang melakukan sholat id. Nah, ini bisa sebagai syiar, sebagai dakwah ya, sebagai jalan dakwah umat Islam, terutama tentang sholat ya. Banyak loh orang-orang yang non Islam itu penasaran sama kita ya, kalian tuh melakukan ibadah apa ya. Ya, kita setiap hari sholat, kan sholat itu kan gerakannya khusus ya, tidak seperti mereka yang beribadahnya seperti itu. Kita kan punya tata cara sendiri ketika sholat, ada takbir, kemudian ada ruku. Nah, gerakan-gerakan itu, gerakan sholat itu bisa menimbulkan pertanyaan kepada orang yang non-Islam. Nah, kalau mereka bertanya, ya kita jawab sebisanya kita, aku sedang sholat. Sholat itu adalah apa? Sholat itu adalah apa? Kalau ditanya, ada nggak? Pernah nggak ditanya sama temennya? Pernah? Gimana nanyanya? Jadi, sholat itu ibadah ya, yang khusus dilakukan oleh umat Islam sehari 5 kali. Nanti kalau ditanya temennya kayak gitu jawabnya ya. Sholat itu ibadah yang khusus dilakukan oleh umat Islam. Sehari kita melakukan sholat itu 5 kali. Nah, ada sholat itu ada caranya, ada gerakannya khusus ya. Coba deh nanti kamu lihat aku sholat. Nah, gerakannya seperti itu. Nah, ini adalah wajib buat kami orang Islam. Saya ditanya kayak gitu ya. Kalau nggak sholat, kalau kamu nggak sholat, emangnya kenapa? Saya nanya gitu temennya. Ya nanti berdosa kalau nggak sholat. Karena kami umat Islam wajib sholat. Kalau umat Islam terus tidak sholat, berarti kami berdosa ya. Gitu. Berdosa itu apa maksudnya? Berdosa itu nanti di akhirat masuk neraka, misalnya seperti itu kalau menjelaskan itu ya. Nah, itu terus itu sebagai apa? Sebagai syiar, sebagai cara kita untuk berdakwah. Nah, itu termasuk Nazira sudah melakukan syiar, melakukan dakwah Islam ya. Nggak harus memaksa ya, sekedar temennya bertanya tentang apa itu sholat, kemudian Nazira menjawab, itu berarti Nazira sudah melaksanakan dakwah Islam ya, sudah menyebarkan agama Islam, mengenalkan agama Islam kepada orang lain. Nah, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya sholat id itu adalah sebagai wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama ya. Di dalam sholat id itu kan ada khutbah ya kan. Khutbah itu kan biasanya disampaikan oleh seorang yang pandai di bidang agama Islam ya. Ada disampaikan oleh seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai ya kan. Biasanya yang khutbah itu kan orang-orang yang kita nilai lebih dalam ilmu agamanya. Nah, itu sebagai tempat kita untuk belajar tentang agama Islam. Nah, kemudian sholat id adalah saat yang tepat untuk saling memberi semangat, menasehati antar jamaah dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, biasanya di dalam khutbah ya, dalam khutbah sholat id, sholat Jumat itu kan disampaikan tentang, misalnya sekarang yang sedang isu yang sedang ini kan tentang Palestina ya. Mungkin ada orang-orang yang tidak terlalu peduli dengan Palestina. Apa sih Palestina?
jauh gitu kan ya. Ada loh orang-orang yang seperti itu, orang Islam jauh Palestina, nggak ada hubungannya sama kita, kenapa kita harus ikut-ikutan membela gitu kan. Ada orang yang seperti itu. Nah, di momen seperti ini ya, di momen sholat id, kemudian khotibnya itu melakukan khutbah, menyampaikan khutbah, ini bisa apa? Bisa menimbulkan semangat bagi orang-orang yang seperti tadi itu untuk, oh ternyata Palestina itu saudara kita, ya. Kalau saudara kita disakiti, berarti kita harus membela, ya. Meskipun kita nggak pernah ketemu, meskipun Palestina itu tempatnya jauh sekali dari kita, ya. Tapi karena Islam itu bersaudara dan mereka itu adalah saudara kita, berarti kita harus ikut membela. Nah, di sini ya, sholat id itu adalah menjadi saat yang tepat untuk saling memberi semangat. Ya, yang awalnya itu nggak peduli sama Palestina, ya, karena khutbahnya tadi itu menyampaikan tentang isu-isu Palestina, kondisi-kondisi di Palestina, akhirnya orang tadi menjadi semangat untuk membela Palestina. Ya, caranya gimana? Apakah kita harus ikut ke sana berperang? Tidak, ya. Caranya misalnya kita jadi setiap hari jadi mendoakan. Yang tadinya nggak peduli sama sekali, setelah mendengar khutbah dari khotib tadi, akhirnya kita ikut mendoakan. Minimal mendoakan supaya perang di Palestina segera selesai. Misalnya seperti itu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Misalnya kita tidak membeli barang-barang atau merek-merek yang berasal dari Israel. Nah, misalnya seperti itu. Terus kita ikut menyumbang, berdonasi untuk Palestina. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini biasanya disampaikan dalam khutbah. Khutbah sholat id, khutbah sholat Jumat, seperti itu ya. Sebagai tempat untuk saling memberi manfaat, memberi semangat, tempat untuk saling menasehati. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu sholat id itu bisa menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Nah, karena kita sholat id itu harus berjamaah, kan jadi kelihatan, ya. Jadi kelihatan, oh ternyata orang Islam itu kompak, ternyata orang Islam itu bersatu, ya. Nah, ini akan menjadi apa? Kelihatan sama orang-orang yang non Islam. Oh, ternyata orang Islam itu kompak, jadinya kalau mau diserang itu sulit. Apalagi orang Islam banyak jumlahnya, ya kan? Sehingga sholat berjamaah itu bisa menjadi bukti bahwa umat muslim itu adalah bersatu, kompak, tidak mudah dipecah belah. Nah, itu. Kemudian selanjutnya yaitu menanamkan persamaan derajat. Dalam sholat berjamaah, baik orang kaya maupun orang miskin, orang yang punya jabatan, ya, presiden, maupun rakyat biasa, itu mempunyai kedudukan yang sama. Betul nggak kira-kira? Ada nggak sholat jamaah yang, oh presiden nih harus di atas tempatnya, yang rakyat-rakyat biasa nih di bawah aja? Ada nggak seperti itu? Nggak ada, ya, semuanya sama, ya, semuanya sama, mau dia orang kaya, mau dia presiden, ya, mau dia ini hanya tukang sapu misalnya, semua ketika sholat jamaah itu posisinya sama, sejajar, ya, barisannya harus rapat, nggak boleh milih-milih temen, ya, aku nggak mau sama kamu, kamu cuma tukang sapu misalnya, nggak boleh seperti itu, ya. Semuanya sama, posisinya sejajar, tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, antara orang yang punya jabatan maupun hanya orang yang biasa-biasa saja. Nah, ini momen sholat berjamaah itu menjadikan orang merasa apa? Sama derajatnya. Tidak ada perbedaan derajat. Itu ya. Kemudian yang ke-9 yaitu sholat berjamaah itu bisa menguatkan tali
silaturahmi. Karena dengan berjamaah kita bisa bertemu banyak orang dan mengetahui kondisi mereka. Sehingga secara psikologis kita akan merasa lebih dekat dengan para jamaah. Hal ini dapat menguatkan rasa kasih sayang kita kepada sesama. Nah, kemudian selanjutnya, membiasakan sikap saling memaafkan sebagai pengamalan nilai-nilai sholat idain. Ya. Nah, biasanya ketika momen sholat id itu kan kita saling bermaafan, ya kan? Ya nggak? Habis sholat id, khususnya sholat idul fitri ini kan kita salim-saliman ya, saling meminta maaf, minal aidin wal faizin, seperti itu ya. Nah, momen sholat id itu adalah saat yang tepat untuk kita saling bermaaf-maafan ya. Kalau ada salah di antara misalnya Nazira pernah bikin Umi marah ya, kemudian sampai sekarang Nazira belum minta maaf misalnya. Nah, ketika momen Idul Fitri khususnya itu biasanya karena kita saling meminta maaf ya, yang muda minta maaf kepada yang lebih tua. Nah, di situ Nazira minta maaf sama Umi, kemudian Umi memaafkan, gitu ya. Nah, sebagai sesama muslim sudah seharusnya kita saling mengasihi, karena sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa sesama muslim itu bagaikan satu tubuh yang apabila satunya terluka, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan sakit. Tentunya kita tidak tega jika melihat teman atau saudara kita sesama muslim masuk neraka. Nah, disinilah pentingnya saling memaafkan sebagai sesama muslim. Dengan saling memaafkan, kita berharap semoga tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Rangkuman. Sholat idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali, 1 tahun sekali, pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sunnah yang bisa dilakukan sebelum sholat Idul Fitri antara lain, Idul Fitri ya ini ya, mandi sebelum sholat id, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik dari yang kita punya, bertakbir sampai sesudah sholat id, kemudian melewati jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari tempat sholat, kemudian makan dan minum sebelum sholat Idul Fitri. Nah, sedangkan sunnah yang bisa dilakukan sebelum sholat Idul Adha yaitu mandi sebelum sholat, kemudian memakai wangi-wangian, memakai pakaian terbaik yang kita punya, bertakbir selama 4 hari berturut-turut, yaitu dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Kemudian melewati jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari tempat sholat. Dan kalau Idul Adha, tidak makan dan minum sebelum sholat Idul Adha. Hukum sholat idain adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha untuk melaksanakannya. Tata cara sholat idain yaitu dikerjakan 2 rakaat tanpa didahului azan dan iqomah. Jadi sholat id itu nggak ada azan dan iqomahnya ya. Atau juga tidak boleh didahului dengan sholat sunnah yang lain. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah, dimulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian takbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali dan pada rakaat kedua sebanyak 5 kali dengan membaca tasbih di antara takbir-takbir tadi. Setelah takbir kemudian dilanjutkan seperti sholat biasa hingga salam.
Kemudian setelah selesai sholat, ya, diakhiri dengan khutbah, 2 khutbah. Hikmah sholat idain secara berjamaah antara lain diampuni dosanya oleh Allah, memupuk rasa persaudaraan, saling mengenal. Dengan berjamaah kita akan saling mengenal dengan jamaah yang lain untuk menyebarkan syiar Islam, terutama sholat, sebagai sebuah wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama. Saat yang tepat untuk saling memberi semangat, menasehati antar jamaah dalam kebenaran dan kesabaran, menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim, menanamkan persamaan derajat, serta menguatkan tali silaturahmi. Yang terakhir, saling memaafkan dapat menghindarkan kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Nah, sudah selesai pembahasan kita tentang sholat Id.